pernah sebutkan sebuah riwayat Rasulullah SAW dan sebuah riwayat itu dalam 1 bulan beliau tidak makan apapun kecuali minum air putih dan kurma 1 bulan. Itu bentuk detox yang luar biasa. Berat sih, tapi kalau kita ada penyakit kerja kayak begitu jauh lebih penting untuk mengurus penyakit. Ya seperti itu. Baik, ini ada terakhir ya. Ada bahan bakunya ada bahan bakunya insya Allah ciptakan dengan berbagai macam tumbuhan. Ya, 350 tahun kita dijajah, yang diambil limpah dan rempahnya terutama. Ya, ini di salah satu resep yang Bapak Ibu kan bisa pakai nanti di rumah. Apa itu? Nanti di rumah coba mau tidur atau mau pagi-pagi, Anda bikin ramuan ini. Isinya itu jahe yang pertama, yang kedua kunyit, yang ketiga lengkuas, yang keempat serai. Ya, jahe, kunyit, lengkuas, serai. Yang dikasih santan. Dikali itu. Ya, jahe, kunyit, lengkuas, serai. Potong-potong-potong, kasih air panas. Wah, aroma sudah keluar dia kan. Anda ambil ini jeruk nipis belah sedikit lah, seperempat gitu kan. Kasih masuk situ. Lepas itu, setelah itu Bapak Ibu sekalian kasih madu. Atau kalau nggak disaring dia, terus di blender sama kurma yang dibuang bijinya secukupnya. Pilihannya kalau nggak madu kurma. Ya, minum itu jelang tidur sama bangun pagi. Minum air putih dan bangun tuh minum. Insya Allah dengan catatan apa? Jangan masukin yang berat-berat ke badan. Jadi siapkan meninggalkan 2 hari 3 hari ke depan. Insya Allah wajah-wajah yang meragukan. Pelan-pelan ya. Apakah nggak boleh makan nasi putih? Bukan, nggak boleh. Siapa yang melarang? Tak punya haram. Halal saja. Tapi kalau Anda bisa ganti dengan yang lebih sehat, kenapa ya? Atau misalkan nih, ibu nih kalau bikin nasinya tetap nasi itu kan gula nasinya nasi. Maka nanti di rumah bikin nasi plus itu nasi goreng. Ambil serai, ambil bawang putih, ambil bawang merah, ambil cabai sedikit. Tumis pakai minyak kelapa. Api kecil, oke? Tumis pakai minyak kelapa api kecil atau tumis pakai minyak zaitun. Api kecil, kasih garam, kasih lada sedikit, ya, aduk-aduk sebentar, masukin ke nasinya, tapi jangan digoreng. Campurkan. Itu akan membuat nasinya punya banyak teman, bukan hanya gula aja. Insya Allah cukup membantu supaya kita tidak terlalu tinggi gulanya. Dengan tadi apa? Bawang merah, bawang putih, serai, sama cabai sedikit. Insya Allah seperti itu. Ya, dan pola-pola seperti ini sekalian itu masya Allah yang susah aja jadi gampang mami, yang dengkulnya sakit jadi hilang, yang susah ingatnya sering lupa-lupa. Masya Allah mudah sekali ya, asal bahan bakunya ada. Maka kalau Bapak Ibu sekalian coba mulai rutin yang minum air kelapa, ya, terus minum kayak beginian, plus juga dengan kurma segala macam, dari plus juga dengan bekal, penyakit itu nggak bakal datang. Apalagi sekarang kan heboh-heboh virus corona kan. Virus corona itu obatnya apa? Sikit lagi. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi suami, kan gitu kan obatnya. Tenang kita. Allah ma'afini afwa wa afwa fi dunia wal akhirah. Itu solusi spiritualnya. Bagaimana datang ke masjid sini, bawa duit cancel lagi. Sedekah melindungi kita dari bahaya. Baru kita bicara begini. Toh virus juga nggak ada obatnya. Kuatkan saja imunitas dengan banyak Al-Quran, makan begini-begini, soalnya solusi. Gitu. Jadi gampang ya. Jadi minum air kelapa jangan pakai gula lagi, jangan pakai sirup lagi, ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat sekalian karena sudah masuk waktu syuruk ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di keluarga. Alhamdulillah, saya banyak sekali dapatkan jamaah-jamaah yang mereka sudah mulai ternyata hidup saya itu gampang sekali, asal mau aja. Jadi makanlah untuk kebutuhan bukan hawa nafsu. Itu loh penting. Kalau enak, ya, kalau enak, nggak sehat boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kalau enak dan sehat ya makan, tapi banyak juga nggak boleh. Kurma sangat sehat, tapi kalau sehari 1 kilo, ya beda juga dia. Gitu loh sekalian. Seperti itu mudah-mudahan kami lagi jadwal insya Allah kita akan buat nanti kajian tabligh akbar atau nanti di Aceh karena juga ada Ramadan juga ada Syawal nanti mudah-mudahan nanti kita akan bersama-sama menjadikan solusi syariat ini sebagai solusi kesehatan Islam. Ya, mudah-mudahan dengan itu banyak umat Islam kembali kepada Allah
ya